Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Kita ketemu lagi pada live PJJ SMP 4 Sinjai Timur dalam mapel prakarya khususnya kelas 8. Oke, untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang rancangan kerajinan bahan limbah keras. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu KD.4 3.4 memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan limbah keras yang kreatif dan inovatif. Kemudian kompetensi dasar 4 yaitu merancang pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan limbah keras yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan pengelompokan limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Yang kedua, membuat rancangan produk kerajinan limbah keras. Jadi untuk hari ini bagaimana kita mau mengelompokkan hasil limbah keras dari suatu wilayah atau sesuai dengan kondisi wilayah setempat. Yang pertama, di layar bisa kalian perhatikan dan lihat ada beberapa gambar. Ini contoh bahan kerajinan yang ada di daerah pesisir pantai atau laut, yaitu limbah keras yang tersedia seperti cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. Kemudian yang kedua, di daerah pegunungan, limbah kerajinan limbah keras yang bisa digunakan yang ada di daerah pegunungan yaitu kayu abasia, kayu pinus ataupun kayu kamper. Kemudian yang ketiga, untuk daerah pertanian, bahan-bahan atau kerajinan bahan limbah keras yang bisa digunakan yaitu tulang-tulang hewan ternak seperti tulang sapi, kerbau, kambing, ayam maupun tulang ikan yang bisa kita olah menjadi sebuah kerajinan limbah keras. Selanjutnya, untuk daerah perkotaan, limbah keras yang terdapat di daerah perkotaan seperti potongan besi, logam, kaleng, pecahan keramik, ataupun beling atau kaca yang bisa diolah menjadi suatu kerajinan keramik atau kaca. Kemudian untuk rancangan ada beberapa tahap pada rancangan kerajinan bahan limbah keras, yaitu yang pertama identifikasi kebutuhan, kemudian tahap yang kedua pelaksanaan, dan tahap yang ketiga adalah evaluasi produk. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Yang pertama tahapnya itu menemukan ide atau gagasan atau keinginan apa yang akan kita buat pada perkerajinan tersebut. Misalnya ketika kalian mau membuat kerajinan dari pot bunga, itu ide atau gagasan. Yang kedua, menentukan bahan, fungsi, dan teknik pembuatan dari produk kerajinan bahan limbah keras. Kira-kira apa bahan yang harus digunakan atau yang diperlukan ketika membuat suatu kerajinan. Misalnya kita mau membuat pot bunga dari plastik, kita cari botol plastiknya atau kaleng plastik, itu bahan-bahannya. Kemudian apa fungsinya? Fungsinya kira-kira apa? Kemudian teknik yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut
apa? Itu harus kita tentukan. Kemudian yang ketiga, menggali ide dari berbagai sumber, majalah, surat kabar, internet, ataupun survei pasar. Misalnya kalian bisa cari-cari di internet, oh begini model yang mau kita buat, begini bentuk ya, dari internet. Kemudian yang keempat, membuat sketsa karya bahan limbah keras dalam bentuk gambar dan menentukan karya terbaik dari sketsa tersebut. Artinya kita membuat rancangan, kita membuat gambar seperti apa bentuk yang kita inginkan ya, sketsanya, gambarnya. Oke, selanjutnya tahap yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Ini artinya kita sudah mau membuat ya. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam tahap ini adalah menyiapkan bahan sesuai rancangan. Artinya kita semua menyiapkan, kita menyediakan apa-apa yang kita butuhkan dalam membuat produk tersebut atau kerajinan tersebut. Yang kedua, menyiapkan alat yang digunakan berdasarkan teknik yang dipakai. Misalnya pisau, ini teknik yang digunakan seperti apa, atau kita menggunakan mesin jahit, ini tekniknya seperti apa, menganyamkah atau menjahitkah, ya itu tekniknya. Kemudian yang ketiga, membuat produk kerajinan bahan limbah keras. Artinya kita sudah melakukan proses di sini ya, proses yang kita lakukan, proses membuat kerajinan tersebut. Kemudian yang keempat, membuat kemasan untuk produk. Artinya kita sudah membuat kemasannya atau tempat untuk mempercantik daripada produk tersebut. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu evaluasi produk. Yang pertama, menguji. Yang mana itu menguji? Kita bagaimana kegunaannya, keluasannya, keamanan atau kekuatan produk tersebut, kemudian kenyamanan dan keindahan dari produk limbah kerajinan bahan limbah keras yang kita buat. Kemudian membuat laporan hasil uji kelayakan. Artinya dari proses-proses tersebut kita membuat laporan dari pembuatan hasil kerajinan tersebut. Jadi itulah beberapa tahapan dari pembuatan limbah keras ya. Jadi saya harap anak-anakku sekalian bisa memahami apa yang Ibu paparkan ya, dari materi rancangan produk kerajinan limbah keras. Jikapun ada yang belum dipaham, bisa ditanyakan pada grup WA masing-masing. Dan untuk tugas akan disampaikan lewat grup WA-nya masing-masing. Jadi anak-anakku sekalian tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap jika keluar rumah menggunakan masker, mencuci tangan, rajin-rajin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak jika keluar ya. Saya harap anak-anakku sekalian tetap belajar, semangat walaupun kita tetap masih berada dalam kondisi pandemi saat ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.